Jumpa lagi dengan Dokter Dirga. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi dari Bapak S. Inisial S ya. Pertanyaannya, maaf dok, mau tanya, saya tiap bulan kontrol cek lengkap, tensi saya selalu tinggi. Kalau stop obat, bulan depan tensinya naik lagi. Nah ini Bapak S ini ternyata sudah membuktikan ya apa yang dokter ulang-ulang dari sebelumnya, bahwa obat darah tinggi itu kalau sudah tegak diagnosis hipertensi ya, darah tinggi, kalau minum obat tensi akan turun, kalau tidak minum obat tensi akan naik lagi. Nah, itulah alasan kenapa harus obat rutin terus minum seterusnya sesuai dengan obat yang cocok untuk menstabilkan tensi itu. Jadi bahkan ada prinsip berapapun jumlah obatnya, berapapun jumlah dosisnya yang bisa membuat tensi normal, itulah rutin minum seterusnya. Yang jadi masalah biasanya semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darah dibiarkan tinggi, maka semakin cepat komplikasi akan terjadi. Stroke jantung dan gagal ginjal itu komplikasi yang fatal. Sedangkan komplikasi kayak kram di tangan, kesemutan, mata jadi kabur, nah itu termasuk komplikasi yang ringan, namun sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Jadi sedini mungkin minum obat, sedini mungkin kendalikan tekanan darah agar komplikasi itu tidak sampai terjadi. Biasanya sih dengan membuktikan bahwa dengan tidak minum obat naik lagi, tapi ini agak kelamaan. Ngeceknya itu sampai sebulan baru ngukur ulang. Jadi kalau misalnya mencoba menurunkan dosis atau menghentikan obat, itu 3 hari sampai seminggu paling lama sudah dicek ulang. Kalau memang dosis tidak memungkinkan untuk diturunkan, maka tensi akan naik lagi. Nah, di saat tensi naik lagi, itu artinya dosis yang terakhir dirubah itu berarti tidak mampu untuk mengendalikan, jadi otomatis dosisnya dikembalikan ke dosis yang awal, atau memang dari sebelumnya tidak mampu mengendalikan ke target, berarti dosisnya sudah harus dinaikkan. Bukan nanti nunggu sebulan baru kontrol lagi, bahkan ada yang sampai setahun baru kontrol lagi. Nah, itu takutnya keburu telat. Nanti keburu komplikasi, baru ketahuan. Nah, tapi syukur hanya batuk di tensi ya dibuktikan. Tapi kalau boleh Bapak S jangan membuktikan apa yang dokter bilang tadi. Bahwa dengan tidak minum obat, tensi dibiarkan tinggi. Dokter sering bilang semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darah dibiarkan tinggi, semakin cepat kena komplikasi stroke jantung dan gagal ginjal. Nah, kalau boleh itu jangan dibuktikan. Jadi biarkan orang lain yang sudah membuktikan keadaan itu dengan melihat mereka di ruang polisaraf, kemudian di poli-poli ginjal hipertensi, jadi tidak perlu dibuktikan. Jadi berapapun jumlah obatnya, berapapun jumlah dosis yang bisa membuat tekanan darah normal, itulah rutin minum seterusnya. Nah, selanjutnya, apakah saya harus minum obat tiap malam tanpa batas? Nah, masalah waktu ya, ini hanya berdasarkan pengalaman di lapangan. Dokter lebih banyak dan lebih sering menyarankan minumnya pada malam hari. Karena pada malam hari, rata-rata pekerjaan itu sudah selesai, kemudian sudah ngumpul di rumah, sehingga waktu untuk minum obat itu tingkat kelupaannya rendah. Ya, dibandingkan teman-teman yang lain yang rutin minum obat darah tinggi, minumnya pagi atau siang. Itu cenderung lupanya tinggi. Kemudian sering ngerubah-rubah waktu itu lebih sering. Karena pas waktunya siang misalnya masih ada pekerjaan, ada kesibukan lain, akhirnya waktu minum obatnya itu disorong, ntar aja deh, ntar aja deh. Nah, itu yang membuat waktunya tidak tepat minum obat. Nah, ini pertanyaan Bapak, apakah saya harus minum obat tiap malam tanpa batas? Jadi seakan-akan minum obat itu tidak ada akhir atau tidak ada ujung. Ya, sebenarnya ada sih beberapa segelintir orang ya yang tekanan darahnya itu bisa kembali normal dengan menurunkan dosis atau bahkan bisa normal tanpa obat. Nah, perlu diingat bahwa dalam tata laksana tekanan darah tinggi atau hipertensi itu jangan lupa ada dua, ada farmakologis dan non-farmakologis, artinya menggunakan obat dan yang tidak menggunakan obat. Nah, tentu otomatis yang obat-obatan ini kalimatnya pendek yang dokter sampaikan. Berapapun jumlah obat yang bisa bikin tekanan darah normal, itulah rutin minum. Namun itu perlu pemantauan. Bisa saja
tekanan darah normal dengan menurunkan dosis tetap dalam rentang normal, yaitu dilanjutkan. Atau bisa saja normal dengan menaikkan dosis. Nah, apakah dosisnya itu dinaikkan tetap atau diturunkan, itulah tujuannya memantau setiap bulan. Nah, kalau dengan dosisnya diturunkan tetap dalam batas normal tekanan darah, maka dosis terendah itulah yang dilanjutkan seterusnya. Bahkan suatu saat nanti bisa bebas obat asal tekanan darah tetap dalam rentang normal tanpa obat. Nah, baru yang kedua, ada tata laksana non-farmakologis. Dari non-farmakologis ini tentu melihat dan mencari faktor-faktor apa yang membuat tekanan darah semakin tinggi. Nah, dari faktor-faktor itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa dirubah, misalnya faktor umur, itu nggak bisa dirubah. Dengan bertambahnya umur, resiko untuk menaikkan tekanan darah itu semakin tinggi. Kemudian yang darah tingginya memang tinggi, akan beresiko untuk semakin tinggi, ya lebih tinggi lagi, itu karena faktor umur. Kedua, faktor genetik. Nah, pada faktor genetik biasanya bila salah satu atau kedua orang tuanya menderita darah tinggi atau kena darah tinggi, maka kemungkinan anak-anaknya akan lebih mudah untuk mendapatkan darah tinggi. Nah, faktor itu akan lebih diperburuk lagi atau prosesnya akan lebih cepat lagi kena darah tinggi bila ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, bisa dirubah, itu diabaikan. Nah, seperti misalnya berat badan berlebih atau obesitas, atau kadar kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Jadi itu semua faktor-faktor yang berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi intinya pola makan, gaya hidup lah untuk kalimat praktisnya. Nah, kalau misalnya dari Bapak S ini berat badannya gemuk, ya otomatis berat badannya diturunkan, kolesterolnya diturunkan, atau misalnya ada asam uratnya naik, oke diturunkan. Dengan harapan, dengan berat badannya kembali normal, kemudian faktor-faktor risiko yang membuat meningkatkan tadi bisa kembali normal, begitu pula dengan harapan bahwa seiring waktu tekanan darah pun akan turun, kemudian bisa bebas tanpa obat. Jadi prinsipnya mencoba menurunkan dosis secara bertahap, berlahan-lahan hingga tekanan darah normal tanpa obat. Ada beberapa kasus memang yang dulunya 3-4 macam berubah jadi 1-2 macam obat. Yang dulunya 1 macam obat bisa saja pada akhirnya terkendali tanpa obat. Ada beberapa yang berhasil seperti itu dengan cara mengendalikan faktor-faktor yang meningkatkan tekanan darah tadi. Namun tetap pemantauan dilakukan setiap bulan untuk memastikan kapan waktu menurunkan, menaikkan, atau tetap. Karena ingat proses perjalanan penyakit itu selalu di 3 cabang, bisa memburuk ditandai dengan meningkatnya jumlah obat yang diberikan, menetap, artinya jumlah obat tiap bulan itu selalu tetap sama, tetap dapat mengendalikan tekanan darah seperti itu. Kemudian ada yang membaik, yaitu dengan cara mengurangi jumlah obat darah tinggi, tapi tensinya tetap terkendali dalam target. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tadi bisa memahami tentang bagaimana dokter itu memprogramkan pengendalian tekanan darah tinggi sehingga bisa terhindar dari komplikasi yang membahayakan. Semoga edukasi ini bermanfaat dan tetap semangat.